kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Senisia Taek dari kelas pertanian 7B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian kuantitatif. Yang pertama, langkah utama penelitian kuantitatif yaitu pertama itu menentukan teori, kedua hipotesis, yang ketiga desain penelitian, yang keempat rancang ukuran konsep, yang kelima pilih lokasi penelitian, 6 memilih subjek atau responden penelitian, yang ketujuh mengelola instrumen atau penelitian, yang kedelapan mengolah data, yang kesembilan menganalisa data, yang ke-10 temuan kesimpulan, dan yang ke-11 yaitu tulis kesimpulan. Bagian yang ketiga, langkah penyusunan selalu demikian. Jawabannya yaitu tidak, karena boleh berupa langkah yang lain tergantung penelitian yang dilakukan. Sehingga dia pakai hipotesis atau tidak, penelitian ada yang menggunakan reliabilitas atau validitas. Pendekatan pada penelitian kuantitatif yaitu deduktif atau induktif. Jawabannya deduktif karena yang pertama itu pengumpulan data numerik, yang kedua sebab akibat, dan yang ketiga sebuah analisis statistik. Pertanyaan yang kelima yaitu pengukuran dalam penelitian kuantitatif. Itu yang pertama menggambarkan perbedaan karakteristik, yang kedua tolak ukur yang konsisten, yang ketiga itu perkiraan yang tepat dalam mempelajari tingkat hubungan antar konsep. Penentuan ukuran dan indikator. Ukuran digunakan untuk mengukur penelitian yang dihitung secara langsung dan relatif, tidak membuat ambigu. Contohnya itu pendapatan, usia, dan jumlah anak. Dan indikator. Indikator itu digunakan untuk mengukur sesuatu yang tidak dapat diukur secara langsung. Contohnya mengukur kekuasaan, besar anggaran tahunan, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu multi-indikator dan faktor utama reliabilitas. Mengapa demikian? Karena yang pertama, apabila satu indikator memungkinkan adanya kesalahan dalam pengklasifikasian. Contohnya itu efek saling menutupi. Dan yang kedua, hanya menangkap sebagian dari konsep yang mendasarinya atau terlalu umum. Contohnya itu kepuasan kerja. Dan faktor utama reliabilitas itu stabilitas, yaitu keadaan internal konsisten antar pengamat. Untuk keterkaitan reliabilitas dan validitas, itu suatu ukuran yang reliable atau dalam menghasilkan suatu sama berulang-ulang belum tentu bisa valid, atau mungkin hasil pengukuran tidak cocok dengan definisi konstruk. Jadi, hasil pengukuran yang konsisten atau tepat dan teliti dari suatu tes belum menjamin bahwa hasil pengukuran yang demikian itu merupakan hasil yang dikehendaki oleh tes tersebut. Dengan kata lain, hasil pengukuran dari suatu tes yang konsisten belum tentu valid atau sering disebut dengan validitas. Mensyaratkan reliabilitas, sedangkan reliabilitas tidak mensyaratkan validitas. Untuk faktor utama validitas pengukuran, itu ada 5 bagian. Yang pertama, validitas wajah, yang kedua validitas bersamaan, yang ketiga validitas membangun, yang keempat validitas
konvergen, dan yang kelima validitas prediksi. Untuk keasikan utama penelitian kuantitatif, itu yang pertama, pengukuran, kedua hubungan sebab akibat, dan generalisasi, dan yang keempat adalah replikasi. Replikasi bahan perhatian, ya karena adanya kegagalan dalam penelitian. Yang kedua, kurangnya objektif sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Untuk kritik penelitian kuantitatif, yang pertama itu, penelitian kuantitatif gagal membedakan antara orang dengan institusi sosial dari dunia alam. Dan yang kedua, pengukuran memiliki artificial presisi dan akurasi palsu. Dan yang ketiga, ketergantungan pada instrumen dan prosedur menghalangi hubungan antara penelitian dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu, analisis hubungan antar variabel menciptakan suatu pandangan statis kehidupan sosial yang tidak tergantung pada kehidupan masyarakat. Untuk kualitatif dan kuantitatif, itu kita dapat melihat dalam kritik ini penerapan seperangkat perhatian yang terkait dengan strategi penelitian kuantitatif yang mengungkapkan kombinasi orientasi epistemologis, interpretistik, atau penekanan pada makna dari sudut pandang atau individu. Dari ontologi instruksioner atau penekanan bukan sebagai sesuatu di luar mereka. Kritik tersebut mungkin tampak sangat memberatkan, tetapi kuantitatif juga memiliki baterai kritik yang kuat terhadap penelitian kuantitatif. Mengapa selalu seperti ini? Hasil akhir penelitian sosial seringkali bukan terakhir, dalam arti masih dilanjutkan oleh siapapun yang berminat. Hal ini berkaitan fenomena sosial itu sendiri yang selalu dinamis, berkembang dan berubah. Dan yang ketiga itu, lebih memilih meninggalkan karena masalah waktu, biaya, dan kelayakan. Sedangkan peneliti cenderung penduduk dengan masalah substantif dan kurang antusias untuk terlibat dalam jenis pekerjaan pengembangan yang akan diperlukan untuk penentuan kualitas pengukuran yang menyeluruh. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih.